jadi Hai guys, hai. Oke, gue mau kenalin diri, gue Indri. gue Desi. Ya, kita lagi buat video perdana pertama kalinya kita di Talks About Everything. Itu apa? Tentang social climber. Oh, berarti yang lagi viral. Emang lagi viral ya? Viral sih, kalau kata aku tuh banyak banget sekarang orang-orang yang terkena penyakit social climber. Sebelum kita bahas nih ya, Indri sendiri, lo sama gue pernah nggak ngerasain social climber? Oh, sering. Oke, berarti sama gue juga. Iya, kalian tau gak social climber apa? Sebelum bahas, ada perjanjiannya. Kita bahas jangan julid, bisa gak? Nggak bisa sih. Karena kayak pasti bakalan ujung-ujungnya julid. Pasti sih, apalagi gibah ya. Boleh ngomongin orang gak sih di sini? Kayaknya boleh-boleh aja nggak sih? Boleh. Paling abis ini komennya apaan sih lo? Apaan sih lo gitu? Iya, pas ini langsung ada yang DM kalau nggak bikin status Instastory yang menyindir para netizen. Betul banget. Betul. Malah kita siap viral. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi atau lebih dalam tentang social climber, gue mau nanya nih sama lo tau gak sih arti dari social climber itu apa? Jelas dong. Panjat sosial. Panjat sosial, panjat sosial, panjat sosial terus bro sampai naik status. Panjat Selain pansos, mungkin generalnya itu adalah pansos. Cuman menurut gue social climber itu orang-orang yang terobsesi sama status sosialnya dia. iya kayak contohnya dia update atau pamer, pengen terlihat kaya. Ya. Seperti itu. Emang sih banyak definisi dari yang udah aku tanyain juga di Instagram. Lihat dong pas malam. Iya. Sama di Twitter ada yang balas, memang ada juga definisi orang yang ingin terlihat kaya di sosial media atau bertemannya itu milih-milih. Benar. Jadi berarti garis besarnya adalah dia mau pamer. Iya, mau pamer. Pernah Iya, nggak kan? sih di hidup lo atau gue itu kita pamer? Sering Gue sih sering ya, gue pamer sereal. Gue sih sering banget. Nah, kalau tadi kan social climber menurut kita sendiri, kalau menurut salah satu artikel itu Seperti social climber adalah orang yang menggunakan pertemanannya dengan orang lain untuk memperoleh status sosial tertentu. Karena ciri-cirinya itu ada beberapa. Ada 7 poin sih sebenarnya, kita udah rekap. Kita research artikel-artikel, tapi kita ngambil artikel yang ini dan dia menjelaskan bahwa ada 7 poin tentang ciri-ciri social climber. Salah satunya, Yang pertama, terobsesi oleh status. terobsesi oleh status. Dalam arti kata apaan tuh? Social climber akan berteman dengan orang lain hanya berdasarkan status sosial. Wow, ini agak relate sih sama kehidupan. Agak relate, mungkin nanti kita bahas satu-satu. Yes. Yang kedua nih, Let me put it in a language you can understand. Yang kedua, peduli dengan pencitraan atau branding diri. Jadi, penampilan adalah hal yang nomor 1 bagi social climber. Jadi mereka mencitrakan dirinya dalam pergaulan dengan menggunakan barang-barang mewah atau mengikuti gaya hidup tertentu. Nah, itu yang poin kedua. Yang ketiga itu selektif dalam memilih teman, di mana social climber hanya mau berteman dengan orang-orang yang terkesan mewah atau bisa membrandingkan dirinya sendiri. Jadi naik sedikit gitu ya. Iya, kalau naik temenan sedikit. sama orang-orang yang hype gitu ya. Iya. Oke. Lanjut ke nomor 4, senang memanfaatkan teman bukan hal yang aneh jika para social climber senang memanfaatkan orang lain. Jadi ya dia temenan untuk memanfaatkan atau tujuan tertentu. Iya, kayak tadi di poin ketiga. Sebenarnya poin-poin ini ada hubungan dari Iya. setiap poinnya. Betul banget. Lanjut. Ke poin 5. Sorry. Ke poin 5, kurang berempati. Yang artinya teman-teman yang dimiliki oleh social climber terlihat banyak, padahal sebetulnya tidak terlalu dekat secara personal. Jadi kayak ya udah sekedar teman aja. Ya kalau misalnya lo lagi sedih, sakit, ya teman-teman followers lo tuh ya kayak biasa aja gitu. Oh, lagi sakit, sedih, udah. Sedih sekali. Terlihat banyak teman, tapi sebenarnya Kesepian. yes. Aduh. Lanjut. Poin ke-6,
tidak dapat diandalkan. Dalam arti kata dia nggak bisa ngapa-ngapain. You serious? Kalau di sini dibilangnya sering membatalkan janji di detik-detik terakhir jika mendapatkan tawaran lain yang lebih menjanjikan adalah salah satu ciri sosial climber. Gue agak susah disalahin. Oke, berarti yang poin ke-6 bukan tidak bisa diandalkan dalam arti kata dia tidak bisa apa-apa. Yes, benar. Jadi kayak misalnya udah janjian nih, tiba-tiba teman yang hype ngajakin, ya janjian lo yang menurut dia B aja di. Ya udah. Kalau Gitu. gue yang siapa yang gue yang bayarin gue? Lo nih ajakin gue mainnya paling Makassar Taichan doang, Senayan. Terus temen gue ngajakin gue ke Holy Wings. Wow. Ke Holy Wings. Ya gue ikut temen gue lah. Sebentar, udah biasa ya? Tahu banget nih. Ya gue ikut temen gue lah yang ngajakin ke Sate Taichan Senayan maksudnya. Udah gitu diajaknya, lo dijemput lagi ya pakai mobil. Iya. Iya, Itu lo udah. bakal bilang Fix. yes apa no? Aku sih yes. Ya makanya yes kan. Nggak setia kawan Anda. Enggak sih, sebenarnya lihat dulu temennya. Lihat sikon ya. Iya, lihat sikon. Teman yang ngajak ke Taichan itu deket banget apa enggak? Nah kalau nggak dekat, Iya bisa dong. oh, Skip dikit lah Oh, gitu. berarti ikut yang sama Terus lebih schedule dekat. ya gitu, gaya banget. Oke. lanjut. Nanti kita bahas lebih dalam lagi guys. Poin ketujuh, ingin menjadi pusat perhatian itu termasuk salah satu ciri social climber. Jadi dia jika orang lain memperhatikan mereka, ini akan membuat mereka sangat puas. Jadi kalau misalnya diperhatiin sama orang lain, itu kayak ada rasa yang kepuasan sendiri gitu loh. Oh, Lebih hype atau lebih seneng gitu. berarti kalau misalkan contoh kalau di sosial media update, wah diperhatikan, di komen itu bahagia sekali. Terus kalau lagi jalan jadi pusat perhatian. Iya. Ya ibaratnya mungkin kalau misalnya lagi jalan lo pakai heels itu kan lebih kayak wow gitu, kayak agak Pakai heels di padang pasir. oh my. Desir pasir di padang tandus. Ya, itu cocok jadi pusat perhatian. Nah, Bener. Itu bener banget sih. Itu kayaknya lebih ke salah kostum gak sih? ya pokoknya dia ingin pusat perhatian dimanapun Yes. dia berada, dia itu ingin diperhatikan entah di sosial media atau di kehidupan nyatanya. Dia Betul. pengen sekali menjadi the number one. Iya. Kayak makanya tertuju sama dia gitu ya. Iya gitu. Dari 7 semua ini yang tadi udah kita bahas. Lo pernah nggak ngerasain? Secara tidak sadar gue pernah melakukan ke-7 poin tersebut. Pasti nggak boleh munafik, pasti pernah. Oke. Poin berarti semua poin udah kamu pernah lakuin. Gila kan, gue sosial climber banget. Oh my god. Pansos. Setelah menjadi social climber apa sih yang didapetin? Itu kan secara tidak sadar kan, gue nggak tahu waktu itu gue ngerasainnya seperti apa. Maksudnya ada kepuasan apa gitu yang bisa bikin kayak wah puas banget nih gue kayak gitu. Oh pernah, jadi yang berarti yang poin 2 nih. Poin 2 tuh apa tadi ya? Peduli Dengan percintaan branding. Itu ya kayak misalkan hal yang paling mahal gue beli adalah handphone mungkin ya. Itu gue dulu pernah punya iPhone tapi akhirnya dijual sama lo ya. Oh iya, bener. Itu dari situ gue udah gak pernah punya handphone lagi. Iya Sumpah. bener. Gue ngebeli terus dari situ mulai kita Iya, akrab. kenal akrab. Ya itu tuh menurut gue branding diri yang paling parah banget sih. Karena waktu itu tahun berapa sih? 2000 Itu kayaknya udah agak lama gak sih? 2013. Iya 2013 2012 lo tau kan iPhone itu kalau udah pakai 5S. kalau udah pakai iPhone tuh kayak udah wow. iPhone. Itu pas banget abis launching gak sih? Abis launching gue Iya. langsung beli, lu bayangin abis launching gue langsung beli. sebulannya ya kayaknya Iya. sebulannya. Itu di harga masih 11 juta. Tapi gue menyesal karena branding diri dan pengen kelihatan kalau gue wah di antara teman-teman gue pada saat itu. 3 bulan kemudian gue jual ke dia dong. Dan harga berapa? 5 juta doang. Anjir. Dari gue beli 11 juta. Dari 5 juta.
Dan dulu orang-orang yang pakai iPhone itu bener-bener dilihat banget. Kalau sekarang Yes. mah ya elah. Sekarang kayaknya hampir semua orang tuh pakai iPhone. iya, kalau dulu Sekarang kan nggak ngeliat lagi. Kalau dulu tuh kayak lo pakai iPhone itu udah oke banget. Kalau sekarang ya lihat dulu iPhone apa yang lo pakai kayak gitu. ya, iPhone 7 aku. Nah, kayak gitu sekarang udah lebih ke tipenya kali ya. Iya, nah itu sih gue pernah branding diri gue yang parah gila dan akhirnya gue menyesal. Kalau aku kayaknya pernah juga deh kayak Apa? gitu. Pernah kan? Pernah sih, pasti pernah. Lebih ke misalnya ke aksesoris sih, misalnya udah ya iPhone tuh juga termasuk di aku juga. Jadi kayak misalnya sama kayak lo juga, Ndri, gue juga branding diri gue dari iPhone. Tapi sebenarnya kenapa pakai iPhone ya karena lebih mudah nggak sih Iya, lebih mudah. Kalau sekarang lebih mudah. Tapi kalau dulu pada saat itu gue untuk branding diri gitu. iya, biar kelihatan gue pas angkat telepon Apple cuy. Oh iya. 2013 mah masih BB. Iya. Betul banget. Itu berarti lo pernah. Pernah di di poin kedua yang branding diri itu sama poin pertama. Yang pertama apa tuh, Ci? Terobsesi oleh status, ya Allah. Berarti ya kayak kalau gue selebgram. Terobsesi oleh status secara nggak sadar. Sebenarnya mungkin niat awalnya adalah untuk kayak share gue lagi happy nih, gue lagi di mana nih. Tapi pandangan orang tuh bisa bilang ya lo obsesi banget sama status gitu. Misalnya lo lagi makan nih, tiba-tiba lo update. Iya. Sampai Ya, sekarang sih. banyak meme kalau misalkan sebelum makan foto dulu. Ya, gue masih seperti itu sih. Gue foto makanan kampung. Sumpah. Terus kalau misalnya jalan kemana, terus ngeliat yang lagi searah nih ya, terus ada tempat yang hype, mau nggak mau kayak harus coba datang gitu. Iya, terus foto. Nah, waktu pas gue bandnya masih SMA atau baru kerja lah ya, keluar kerja tuh gue makan McD bahagia banget. Itu gue foto tuh McD. Kalau gue makan pepper lunch, Oh itu 80.000 ya? iya, itu kayak wah banget gitu loh, Pas. wah banget. Terus Iya. abis itu akhirnya ya lu udah makan mahal, nggak lu foto, nggak lu check-in, maksudnya check-in di status, kayaknya agak-agak sayang ya. Sayang dan Padahal tuh makan udah bisa di perut udah gitu. pokoknya kalau misalkan kayak fotoin brand, saya makanan yang mahal pasti orang, ih gila ya orang makan enak lagi ulang tahun kali ya. Ada aja netizen gitu. Padahal semua itu dibayar. Dibayarin. Dibayarin. Iya, bener. Gue juga makan pepper lunch pertama kali dibayarin. Nah, mungkin kalau pas udah gede di umur ke 26, Baru tuh ngerasain tuh. kalau makan mendingan yang murah tapi kenyang. Iya, bener. Kalau misalkan makan mahal kayak buat update status tuh kayak ngeselin aja, Iya, benar. gak ada berkahnya di Mungkin gue. mungkin bukan karena di umur segitu baru ngerasain, tapi karena sudah melewati masa social climber. Iya, atau Dan secara nggak sadar kita tuh karena sudah melewati fase itu, ya udah lama-lama akan capek sendiri iya, gitu. kayak udah bosen ya, gue kayak Iya. sering banget update ini. Iya, benar. Nah, sebenarnya kalau menurut aku social climber itu, menurut gue Bagus. social climber itu ada positif dan negatifnya, Andri. Iya, ada positif dan negatifnya, pasti semua hal. Positifnya, Positifnya, yang pertama ya, kenapa orang-orang mengejar status, maksudnya updatean status. berarti gitu. positif yang nomor 1 itu. Iya, kenapa? Ini aku jelasin dulu. Ini gue jelasin dulu. Gila ya, gue nggak bisa ngomong dulu. Ntar ini dikat aja. Kenapa bodoh ya banget? Jadi orang-orang itu posting, misalnya dia lagi di mana, posting makan apa, posting. Menurut gue itu nggak salah. Itu hal yang wajar. Itu adalah hak semuanya. Dan inti dari mereka posting kayak gitu tuh untuk mencari status. Ya wajar lah ya, orang berhidup sosial kayak gini pasti pengen dinotis Iya. atau diperhatiin, ya nggak sih? Ya nggak kepengen jadi orang yang terabaikan. Iya, ya istilahnya
kayak kita udah kerja keras payah nih dapat duit sendiri, ya pengen diakuin nih hasil kerja gue bisa beli barang ini, gue bisa makan di sini. Jadi ya udah jangan remehin gue gitu. Iya, bisa kayak gitu sih. Itu poin positif yang menurut gue. Nggak apa-apa, aku, gue, kamu, lo, anda, itu semua sama. Iya, menurut gue tuh itu satu postingan untuk mencari status sosial seseorang. Nah, yang kedua, branding diri itu penting banget, cuy. Penting banget di era sekarang tuh, penting banget. Gue cuma bisa ngumpet, gak bisa branding. Karena setiap orang tuh harus punya value. Iya, Mbak. Iya nggak sih? Iya kan? Karena kalau misalnya lo segitu aja, ya lo akan segitu aja. Jadi berarti standar lo cuma segitu doang. Segitu aja, benar. Jadi ini sebenarnya relate sama kehidupan di pekerjaan sih. Jadi kalau misalnya lo punya value, lo punya satu apa sih namanya? Kebiasaan. Apa sih? Kebiasaan tuh apa ya? Skill ya. Punya skill, pasti lo akan lebih naik sedikit gitu ya. Sama aja kalau misalnya di kehidupan sosial nih, kalau lo bisa pinter nge-branding diri, itu bisa ya naik sedikit lah derajat lo. Ya nggak sih? Mungkin kemarin udah jadi anak alay, sekarang udah jadi anak sedikit hype. Sedikit gitu. Maksudnya agak naik sedikit lah gitu. Berarti kalau misalkan branding diri ini di social climber itu nggak salah, cuman yang menjadi salah bukan di masyarakat atau di apa ya? Di kehidupan kita lah, di kehidupan kita adalah membranding diri tapi dengan memaksakan. Nah, itu penyakitnya. Nggak usah dibahas memaksakannya seperti apa, kalian pasti tahu. Ya intinya bolehlah kalian branding diri atau menjadi social climber tapi kalau kalian mampu. Ya, kalau nggak mampu nggak usah. Yes, bener banget. Jadi kalau misalnya pengen banget nih beli iPhone tapi duit gue cuma ada 3 juta, nggak usah. Ada tau iPhone 1,2 gue beli, nyokap gue 1,2. Oh iya? Iya, bekas aja udah. Nggak usah beli yang baru. Ya, itu salah satu cara untuk tidak memaksakan. Yang penting jangan harus gue beli iPhone harus di iBox. Nggak usah, gue aja nggak di iBox. Gak usah. Ya kayak gitu, intinya harus melihat sih kalau misalnya mau nge-branding diri, lihat juga kapasitas diri lo sendiri tuh kemana gitu. Jangan sampai lo memaksakan keadaan lo sampai ujung-ujungnya nanti lo bingung sendiri gitu. Jadi untuk yang membranding diri itu buat kalian boleh, asalkan sesuai dengan kapasitas. Itu 2 poin positif yang menurut gue. Menurut lo? Sama atau sama? Karena gue malas mikir kayaknya. Gue takut mikir lama julid. Nah, tadi udah positifnya nih, sekarang negatifnya. Negatif yang mana? Di poin keberapa? Ya, negatif di social climber menurut lo. Negatifnya itu sebenarnya 7 poin itu udah termasuk negatif sih ya sebenarnya. Sebenarnya itu 7 poin. Negatifnya jadi social climber mungkin dihujat netizen, pernah nggak sih? Iya, benar. Pasti pernah kan? Atau kita kayak beli barang branded atau segala macam terus langsung dibilang kata netizen, ngapain sih lo beli barang mahal-mahal kayak gini-gini? Iri bilang bos. Chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Turn the friggin' Itu frogs. maksudnya ke komentar netizen yang tidak diinginkan. Iya, tapi auzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu orang-orang itu mikir kalau misalkan kita social climber karena pengen terlihat kayak di sosial media. Itu negatifnya mungkin untuk yang saat ini terjadi. Berarti kesimpulannya adalah social climber yang 7 poin itu kenapa bisa dibilang negatif adalah caranya aja yang untuk mencari status sosialnya atau branding dirinya, itu caranya. Iya, caranya yang salah. Jadi caranya yang memaksakan, tapi kalau misalkan nggak memaksakan itu mah terserah. Yes, benar. Dan secara nggak langsung itu akan bikin jadi toksik buat diri sendiri. Iya, toksik banget sih kayak. Iya nggak sih, kayak berteman misalnya aja tuh milih-milih kayak gue mau berteman sama lo. Jangan sama lo aja gak mau, misalkan cuy. Bener, tapi bener sih, bener banget. Misalnya kayak, ya gue gak mau teman sama soalnya lo kecil, pendek, hitam, jelek lagi. Bukan masalah kecil, pendek, hitam, jelek, tapi kalau banyak duit kendaraan mah teman dateng cuy. Betul banget. Jadi
Jadi tuh kayak sekarang tuh banyak orang yang memilih-milih teman dalam arti kata social climber yang negatif adalah dia cuma pengen berteman dengan orang-orang yang punya branding, terus juga kayak punya kendaraan dan kehidupan sosialita yang menurut dia high atau wah. Iya. Ya contoh, gue nggak mau jalan sama lo karena lo naik Gojek, sama kayak gue kita naik Gojek. Iya bener-bener, atau enggak lu nongkrongnya cuma di kafe deket rumah lo aja gitu, nggak pernah yang di Jalan-jalan, sekali doang dan seumur hidup gue. atau di villa atau di Fendi. Iya, pokoknya kalau lo nggak punya mobil, gue nggak mau jalan sama lo, lo harus jemput gue. betul Gak mau banget sih. panas-panasan naik motor. Nah, sebenarnya berarti toxic itu bisa dibuat, maksudnya ada timbul karena diri kita sendiri dong. Iya. Dari karena sebenarnya cuma mau cari status sosial tapi salah, lama-lama akan jadi toxic. Dan toxic itu kalau nggak dihilangin lo akan terjerumus. Kenapa bisa dibilang toxic? Kenapa? Karena nagih. Benar, nagih. Jadi Nagih. kayak gue jalan misalkan sama orang yang kayak, ya gue nagih karena gue dibayarin cuy, dijemput pula, gue gak kepanasan dan gue pengen status sosial. Sebenarnya kalau yang itu tuh gue juga pengen sih. Tapi masalah Tapi kalau menurut aku nagih dari sini nih, misal lo sudah posting terus dapet scene 400. gila. Followers nambah. Followers nambah. Terus tuh kayak wah, nagih nih, gue berarti harus lagi nih kayak gini. Terus jadi hidup lo tuh akan lama-lama jenuh. Banyak yang komen, di mana kak? Iya, kayak "Ih, gimana nih? Review dong." gitu-gitu. Ya nggak sih? Padahal mau review tuh dibayarin cuy. Nah, sebenarnya kalau review dibayarin tuh oke. Tapi kalau misalnya lo review terus lo bayar sendiri tuh, Gue pernah review bayar sendiri, gue mah baik. Yang ketujuh, ingin menjadi pusat perhatian. Salah satu hal yang diinginkan oleh social climber ada rasa kagum dari orang lain. Ya berarti gue juga social climber dong, karena gue butuh perhatian, pengen diperhatiin di Iya. sosial media. Kita update Insta story atau foto buat apa? Di like, buat di like. Enggak sih. diperhatiin di scene, Buat di sini ya. iya kan? Iya, benar banget. Jadi Iya, fix karena- lu social climber. Karena apa? ya karena pengen diperhatiin, pengen di notice. Ya kalau misalnya lu Ya, balik lagi. sebenarnya ini jatuhnya ke nomor 1 juga nggak sih? Maksudnya poin pertama. semua poin itu sama. Iya. Terus kalau misalkan lu bikin status atau misalkan lu update foto nggak diperhatiin, ya buat apa? Lu arsip aja. Kayak foto gue banyak yang gitu. lagi. Gak usah main sosial media. Jadi buat kalian yang berpendapat kalau social climber itu, ih lo social climber, ngaca diri dulu. Gue Iya, juga benar. pernah social climber. Gue juga nggak, Pansos lu. karena gue juga nggak mau bilang kalau misalkan orang lain social climber, karena diri gue sendiri aja pernah menjadi social climber dari ciri-ciri tersebut. Iya, sama gue juga pernah gitu. Ya jadi Walaupun sebenarnya niatnya kita tuh bukan social climber sih, niatnya cuma mau posting biasa aja. Tapi ternyata itu ada indikasi ke social climber. iya, jadi kayak pamer, Iya. sebenarnya nggak pamer, bangga doang gue. Sebenarnya nggak pamer, bangga. Iya. Ya itu kayak achievement lo udah kerja, kalau jalan kemana lo posting, membagikan rasa kebahagiaan. Ya ibaratnya kalian liburan virtual juga gitu kan, rasanya oh ya seru banget sih kayak gitu. Atau nggak makan virtual, makanya sendiri kenyang sendiri gitu loh, biar ngebagiin gitu. Sebenarnya kayak gitu, tapi ternyata jatuhnya pamer ya. Iya, jadi orang-orang pasti nyangkanya ya pansos lu, social climber lu. Ya pasti begitu. Padahal yang social climber sebenarnya ya itu tadi, orang-orang yang pengen seperti itu tapi memaksakan. Itu Betul. baru social climber. Ya, benar. Social climber itu berarti caranya yang salah Dan memaksakan aja, pokoknya intinya memaksakan. kondisi yang sebenarnya lo nggak bisa, nggak mampu gitu. Dan kelihatan banget milih-milih temennya. Betul. Iya. Terus pansos, kalau pansos di selebriti mungkin kayak panja sosialnya dari kasus-kasus itu ya. Kita kan gak Dia bahas itu. bikin skandal kayak gitu kan juga pansos. Nah, karena kita bukan selebgram, Jadi kita bukan menjelaskannya menjelaskan secara kehidupan relate aja gitu.
apa itu social climber secara artikel atau research yang kita dapetin ya kayak gitu. Bukan langsung ke pansos karena namanya yang sosial climber, mendaki sosial pansos. Enggak itu. Jadi kalian juga semua pernah pansos. Aku kan pernah ngaku. Ya semua orang yang main sosial media itu pasti pansos jatuhnya. Kalau misalnya kita pikirnya negatif ya itu semua jatuhnya pansos. Cuman kan tadi kita sudah meluruskan kalau yang disebutkan panjat sosial itu, pansos itu caranya yang salah. Jadi sebenarnya kapasitas lo nggak segitu tapi lo memaksakan gitu. Nah yang tahu pansos apa enggak ya itu diri kita sendiri. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian ngejat, ih gila gue ngejat nih Indri lo pansos banget, gila lo ya gitu, ya nggak bisa. Lo kan nggak tahu ya memang mungkin dia duitnya banyak, temennya hype, mohon maaf nggak bisa gitu kan. Nah jadi pesannya di sini kita nggak boleh bilang ngejudge orang atau mendiskripsikan orang kalau dia itu social climber, karena kita harus berkaca pada diri kita sendiri kalau kita juga social climber. Jadi kalian harus tahu dulu social climber itu seperti apa. Betul. Jangan hanya panjat sosial. Jangan. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Jadi sebelum kalian berkata atau mendeskripsikan, kalian research tuh dari arti kata itu tuh apaan. Tuh. Ya kan? Jangan gampang. Ya lu nggak kenal, jangan gampang ngejudge. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang pamer di sosial media ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Karena suatu saat nanti lu juga pasti pamer. Benar karena itu akan jadi kedoktrin gitu loh. Misalnya lo Nindri kemarin posting makan misalnya, atau enggak lo posting kemana. Pas giliran gue lagi ke situ, gue mau nggak mau posting. Ya sih itu jadi kayak latahan nah, dan pasti padahal intinya mah sebenarnya ya gue cuma mau posting aja, nggak salah dong posting. Dan terus nanti gue julid, ini orang ikut-ikut di tempat gue makan juga. Tapi social climber juga sih kalau misalkan kalian nggak tahu artinya pasti kalian juga bakalan julid sama orang itu. Ini orang. Ya benar. Pokoknya janganlah ada gibah, julid. Iya. Ya kayak gitu pokoknya intinya social climber 7 poin itu sebenarnya itu 7 poin itu ciri-ciri yang ada di diri kita sebenarnya secara nggak langsung. Cuma karena udah menjadi toksik jadinya negatif. Tuh, Nah, mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung dengan kata-kata kita tadi. Semua ciri-ciri itu kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Yes. Apakah kita pernah atau tidak. Jadi kalian juga kalau misalkan pernah melakukan hal seperti itu bisa komen di bawah atau pengakuan dosa kalian pernah social climber di 7 ciri itu seperti apa. Tuh. Nanti 7 cirinya bakal gue taruh di description box ya, atau komen di IGTV. Ini mau di IGTV atau YouTube setelah kalian. Kalau di YouTube jangan lupa di like. Jangan lupa di like, di share di sosial media yang kamu punya. Intinya gunakan sosial media itu sebaik-baik mungkin dan jangan ngejudge orang. Ya. Dia pansos ini segala macam jangan. Ya mungkin dari gue cuma cukup sekian aja. Karena ya kalau misalkan kalian masih nggak tahu juga tentang social climber, kalian bisa search aja di artikel-artikel banyak, di googling itu pasti kalian tahu. Terus juga ya udah pesannya, tadi gue muter-muter aja ngomongnya. Iya bener. Jadi pesannya, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, tombol lonceng yang ada di sebelah kanan atau kiri, pokoknya ntar buat kanan. Terus juga di share di semua sosial media yang kalian punya. Karena like itu gratis, share juga gratis, kalian punya banyak kuota. Yes. Ya, beramallah pada like, subscribe kepada kami. Agar Lanjut kita termotivasi untuk bikin video lagi. Ya, untuk pembahasan berikutnya kalian bisa juga di komen di bawah. Kalau nanti kita harus bahas apa lagi. Pokoknya talk about everything tapi nggak boleh julid. Nggak boleh julid. Nggak boleh ngomongin orang. Walaupun nanti ada nyindir-nyindir julid sedikit sih. Ups. Oh my god, jangan deh. Ya pastinya bahas tentang apa, terus kita tuh pernah atau enggak. Jangan julid pokoknya. Nanti kalau itu tidak enak di report. Jangan julid.